Era baru timnas Indonesia sudah di depan mata. Dari Eropa hingga Asia, nama-nama pemain kita semakin sering muncul di sorotan media dunia. Jersey terbaru epic. Tapi yang lebih menghebohkan, para pemain Garuda yang berkarir di luar negeri kini menunjukkan performa luar biasa, membuktikan bahwa sepak bola Indonesia sedang naik level yang lebih tinggi. Dari minggu ke minggu, mereka menunjukkan perkembangan yang luar biasa, mencatatkan performa gemilang dan bahkan diakui di level Eropa dan Asia. Tak main-main, beberapa pemain timnas yang berlaga di Eropa kini mendapatkan sorotan besar, dengan pujian langsung dari pengamat dunia hingga legenda sepak bola Eropa. Beberapa di antaranya bahkan telah mengantongi penghargaan prestisius dari kompetisi tempat mereka bernaung. Tapi bukan cuma itu. Di sisi lain, pemain keturunan yang lama dinanti juga mulai bergerak. Ada yang resmi bergabung dengan klub barunya, ada pula yang diberi kode keras akan segera berseragam Garuda. Lantas siapa saja bintang timnas yang kini mendapatkan sorotan dunia? Dan siapa pemain keturunan yang semakin dekat bergabung dengan skuad Garuda? Mari kita ulas selengkapnya dalam video ini. Memasuki awal bulan Februari, berbagai informasi positif tentang pemain timnas Indonesia terus berdatangan. Timnas Indonesia kini benar-benar jadi sorotan di kancah internasional. Sejumlah pemain kita yang berkarir di luar negeri semakin menunjukkan kualitasnya. Hal ini kami pikir juga tidak terlepas dari pernyataan Patrick Kluivert yang akan hanya menggunakan pemain yang memiliki jam terbang atau bermain reguler di klubnya. Tentunya ini membuat para pemain timnas akan lebih berusaha keras untuk bisa menjadi pemain utama di klubnya. Hasilnya pun luar biasa, para pemain timnas menunjukkan semua kemampuannya. Bahkan nama mereka mulai diakui oleh pengamat dunia, legenda sepak bola Eropa hingga petinggi klub dan kompetisi mereka. Mulai dari Calvin Verdong yang semakin mencuri perhatian di Eropa. Konsistensinya di lapangan membuahkan hasil. 2 kali masuk Team of the Month, pertama di bulan November tahun lalu dan sekarang di Januari. Prestasi ini bukan hanya catatan pribadi, tapi juga sinyal bahwa Indonesia memiliki bek kiri berkualitas Eropa. Pujian pun berdatangan, legenda Real Madrid dan timnas Belanda, Rafael van der Vaart, terang-terangan menyebutkan Verdong punya teknik bertahan kelas atas dan pantas bermain di level lebih tinggi. Saya rasa Verdong juga akan tampil lebih baik di kompetisi yang lebih besar, kata van der Vaart di Studio Football Internasional. Tidak hanya legenda Madrid, striker Eredivisie Michel Kramer juga memuji Verdong. Saya pikir Verdong adalah seorang bek kiri yang lengkap. Saya pernah bermain dengannya ketika ia masih sangat muda. Ia memiliki kemampuan menyerang yang baik, memiliki umpan yang bagus, dan mantap saat menguasai bola. Dia hampir tidak terkalahkan dalam situasi 1 lawan 1, kata Michel Kramer dilansir dari laman Forzanek. Bahkan pemain berusia 36 tahun tersebut juga menyarankan Verdong untuk pindah ke klub yang lebih besar seperti PSV Eindhoven. Tak hanya itu, media Belanda Forzanek.nl juga memberikan pujian terhadap Verdong karena solidnya dalam menghadapi Bakayoko. Dia melakukan tendangan voli fantastis sesaat sebelum turun minum, memiliki Bakayoko sebagai lawan langsung, dan pemain Belgia itu kesulitan menghadapi bek kiri tangguh asal Indonesia itu. Tulis media Belanda @Forzanek.nl. Selain Calvin Verdong, ada juga Ole Roumanie yang memiliki tren positif. Ole tidak butuh waktu lama untuk mencuri perhatian di Inggris. Baru saja bergabung dengan Oxford United, ia langsung mendapatkan pujian dari pelatih Gary Rowett. Bahkan Pak Erick Thohir sendiri mengungkapkan bahwa Roumanie bisa jadi andalan baru lini serang Oxford. Skill Ole sangat mumpuni, apalagi sejak perkuat Oxford. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Gary Rowett, penampilan 2 laga tersebut dinilai baik. Saya harap ia bisa menjadi andalan baru untuk cetak gol ke gawang lawan, kata Pak Erick dikutip dari Gol Indonesia. Sementara fans Oxford United itu sudah mulai menempatkan Ole pada hatinya. Salah satunya adalah Matteo Korbos yang menganggap Ole adalah masa depan Oxford setelah melihat debutnya. Dan juga Mad Dog
yang mengkritik pergantian aneh dari pelatih Gary Rowett setelah timnya kalah dari Burnley dan menganggap lebih baik Ole dimasukkan lebih awal. Tidak hanya di Eropa, pemain Indonesia di Asia juga terus menunjukkan tajinya. Salah satu yang paling bersinar adalah Pratama Arhan. Siapa bilang pemain Indonesia sulit bersaing di luar negeri? Pratama Arhan kini resmi dinobatkan sebagai pemain termuda terbaik pekan ini di Liga Thailand. Sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemain marketing, tetapi benar-benar punya kualitas untuk bersaing di level Asia. Arhan tampil luar biasa bersama Bangkok United, berkontribusi besar dalam kemenangan timnya, dan bahkan sudah mulai mendapatkan kepercayaan sebagai starter reguler. Selain itu, sebelumnya Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam juga tampil baik dan mendapatkan rating hijau. Serta kini kedua klub mereka bersaing di papan atas Liga Thailand. Selain itu, kabar baik juga datang dari dua kiper keturunan Indonesia yang sedang jadi perbincangan, Emil Audero dan Cyrus Margono. Satu lagi pemain Eropa yang siap memperkuat timnas. Emil Audero hampir pasti akan bergabung dengan tim Garuda. Kode keras ini semakin jelas setelah klub Palermo, tempat Emil dipinjamkan dari Como, mengunggah postingan yang menyebutkan sebagai pejuang Indonesia pertama dalam 125 tahun sejarah klub. Hal ini menegaskan bahwa Emil sudah diakui sebagai warga negara Indonesia oleh klub Palermo. Selain itu, kabar ini diperkuat usai pernyataan Arya Sinulinga, ex-klub PSSI dalam channel YouTube-nya bulan Desember lalu. Ya kita lihat kan Pak Ketum, pasti lihat kalau cedera bagaimana, mau nggak mau kan cari pelapis yang kuat juga. Ucap ex-klub PSSI Arya Sinulinga di YouTube pribadinya. Jika Emil resmi bergabung, maka timnas Indonesia akan memiliki kiper dengan pengalaman Serie A. Bersama Martin Paes, Indonesia bakal punya tembok kokoh di bawah Mistar. Sementara itu, kabar baik juga datang dari Cyrus Margono. Setelah lama tak terdengar, ia akhirnya mendapatkan klub baru di Liga Kosovo, KF Dukakcini. Jika ia mampu tampil apik, bukan tak mungkin Patrick Kluivert akan memanggilnya ke timnas. Dari Verdong yang semakin mencuri perhatian di Eropa, Emil dan Cyrus yang berpotensi memperkuat timnas, hingga Arhan yang bersinar di Liga Thailand. Semuanya adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang naik level. Dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang mendapatkan pengakuan internasional, tidak menutup kemungkinan bahwa tim Garuda akan semakin kuat di masa depan. Dan mimpi kita semua untuk melihat timnas Indonesia tampil di Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana menurut kalian? Siapa pemain yang paling layak mendapatkan tempat di timnas? Tulis di kolom komentar ya. Dukung terus timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.